Nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai contoh utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah-sunnah beliau, bukan saja kita mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Tempat ini kita nikmati, kita syukuri, sekaligus menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan itu ada ibadah yang memang hanya untuk diri kita. Nggak mikirin yang lain. Pokoknya buat gua doang. Yang kedua adalah ibadah kita lakukan buat diri kita, tapi ada dampak kepada yang lain. Pertanyaannya, mana ibadah yang lebih mudah kita lakukan? Atau mana yang lebih utama? Sudah tentu untuk melakukan ibadah yang punya nilai kepada orang lain, juga sudah tentu kepada diri sendiri, kita harus melatih untuk diri kita sendiri. Karena memang ada orang yang masih berat melakukan ibadah walaupun buat dirinya. Ada nggak? Ini kayaknya subuh bangun apa kagak ya? Padahal itu untuk dirinya. Maka untuk bisa memberikan
kepada yang lain itu memang kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Atau paling tidak bisa memaksa apa yang menjadi kepentingan kita. Sekarang kalau ada orang yang tidak sholat, siapa yang bisa maksa dia? Nggak ada. Mungkin orang tuanya aja belum tentu bisa itu. Berantem jadi dah kalau bisa. Ya. Lalu siapa yang bisa memaksa? Yang bisa memaksa diri kita sendiri. Ya. Cuma kan kita ini terlalu lemah. Maka perlu kita saling mengingatkan. Disinilah ada hubungan antara satu dengan yang lain. Karena kita ini terlalu lemah merawat diri kita sendiri ini belum tentu bisa. Karena kita mengikuti apa? Mengikuti kepengenan diri kita sendiri. Mengikuti hawa nafsu. Nah maka kalau ada orang lain yang mengingetin kita, Masya Allah. Ya, jadi sebetulnya kita jangan merasa aman kalau enggak ada yang ngingetin kita. Karena kita menganggap kita ini udah pinter, udah hebat, nggak ada yang ngingetin saya. Padahal belum tentu dia juga benar. Ada kelirunya. Jadi jangan bangga juga kita ya terhadap keadaan kita seolah-olah orang nggak ada yang ngingetin kita. Maka kalau para sahabat kan dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya. Karena nggak ada yang ngasih tahu. Ya, nggak ada yang ngasih tahu, tapi dia ingin sesuatu. Dulannya ada amalin, yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong arahkan saya kepada satu amalan yang dapat memasukkan saya ke surga. Jadi kalau orang punya keinginan-keinginan itu kan kadang-kadang keinginannya tidak terjawab. Ini gimana ya? Maka bertanya kepada yang lain. Maka memberikan keadaan, kalau bahas sekarang apa namanya, curhat. Apa sih maunya kita ini? Lalu kita tidak bisa keluar dari situ, pengen datangi siapa yang kira-kira bisa ditanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Rasulullah, amalan apa sih yang paling utama? Jadi selalu ada dialog hidup ini. Dialog dengan diri sendiri nggak selesai. Maka didialogkan kepada yang lain. Maka kebersamaan kita ini adalah kebersamaan untuk diri kita dan untuk orang lain. Maka Rasulullah memberikan ada 6 amalan. Sittun bil ma'ruf. 6 amalan yang ini adalah merupakan kebaikan. Dan 6 amalan ini adalah amalan yang dia peduli kepada yang lain. Maka ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa dalam satu riwayat itu, seolah-olah beliau sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kata Allah, itu buat ente doang. Ya, buat ente doang, belum buat orang lain. Nah, maka perhatikan kepada kita. Apakah amaliyah kita ini kita hanya untuk diri kita saja? Pastikan kita melakukan. Memang ada amalan yang harus kita lakukan untuk diri kita. Makanya kalau sudah sholat Allahu Akbar, gitu ya, itu udah nggak ada lagi peduli kepada yang lain. Ya, tapi Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, lil muslimi alal muslim sittun bil ma'ruf. Yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yusammithu idza atasa wa ya'uduhu idza marida wa yatba'u janazatahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Orang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6 sebagai amalan kebaikan. Yang pertama adalah yusallimu alaihi idza laqiyahu. Supaya kalau ketemu orang muslim dengan muslim yang lain, supaya mengucapkan salam. Salam itu kan kalau secara bahasa artinya kedamaian. Jadi kalau ada orang si A sama si B nih, di sono udah kelihatan.
Dia kagak lagi bermusuhan lah kira-kira. Kira-kira mengucapkan salam apa kagak? Pasti cari jalan lain. Ya. Maka suasana damai ini adalah suasana yang harus kita wujudkan dalam bentuk memberikan salam kepada yang lain. Ya kalau mungkin kalau dalam tentara polisi kalau ketemu tuh kan hormat ya. Nah, itu salah satu model. Nah, hidup kita di dalam hubungan antara muslim satu dengan yang lain itu idza laqiyahu fasallim alaihi. Memang ada model. Bagaimanapun kalau kita ketemu dengan orang lain mengucapkan salam. Ya di antaranya liyusallimis shaghir 'alal kabir. Ada anak kecil dengan yang sudah dewasa, yang ngasih salam siapa? Yang kecil. Ya. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang jalan dengan yang duduk, yang mengucapkan salam orang yang jalan. Wal qalil 'alal katsir. Ya, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Itu ada modelnya, ada aturannya. Termasuk kalau yang jalan sama yang naik motor. Yang jalan sama yang naik mobil. Mana yang memberikan salam? Sudah tentu yang naik motor. Kalau anak muda sekarang naik ketemu orang kan gitu aja. Ya. Ya tidak ada etika. Ya. Padahal sekarang ini Masya Allah. Ya, suasana kehidupan hubungan satu muslim dengan yang lain di jalan ini udah pabaliut. Ya. Karena sebetulnya Rasulullah mengajarkan tadi kalau ketemu satu dengan yang lainnya mengucapkan salam. Sudah tentu mungkin kalau di kendaraan cukup masih tat gitu. Ya, itu cara memberikan isyarat ada perhatian kepada yang lain. Ini mah enggak, langsung aja apalagi ada air muncrat bodo amat dah. Ya. Itu suasana hubungan. Maka bagaimana kita mewujudkan kedamaian ini adalah perhatian kita terhadap yang lain dengan mengucapkan salam. Kelihatannya sederhana, ya, tapi ini dampak psikologisnya sangat luar biasa. Karena bagaimanapun salam ini pertama mengucapkan salam ini adalah doa. Salam ini secara makna adalah damai, keselamatan. Maka di sini ada doa ketika kita ketemu satu dengan yang lain. Yang kedua, wa yujibuhu idza da'ahu. Kalau kita dipanggil atau diundang, ya, kalau kita dipanggil atau diundang supaya kita memenuhi undangannya atau menjawab panggilan. Ada nggak panggilan yang nggak bisa ditolak? Ada. Panggilan malaikat maut. Nah, panggilan-panggilan yang lain kita masih rada bisa nolak. Gitu. Ya, panggilan Adam bisa ditolak nggak? Nggak bisa, cuma kitanya bisa nolak aja. Maka perhatikan ini panggilan yang sifatnya yang manggil bukan Allah. Yang manggil sesama manusia. Bayangkan. Panggilan sesama manusia, undangan sesama manusia aja kata Rasulullah, wa yujibuhu idza da'a, supaya dia menjawab, supaya dia datang. Sudah tentu ini tergantung kita sempat atau tidak. Tapi prinsip hukum dasarnya adalah kalau diundang, kalau dipanggil, ya, itu kita menjawabnya. Maka ada istilah, kalau ada teman kamu ditelepon nggak pernah diangkat, di WA nggak pernah jawab, sudah tinggalin teman begitu. Karena dia sudah tidak perhatian lagi kepada kamu. Ya. Ada yang begitu ada. Ada orang lagi utang nggak dijawab. Pasti lagi utang katanya. Mending gua jawab. Artinya komunikasi ini akan semakin indah.
ketika kita memang ada peduli kepada yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bagaimanapun kita ini membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun duit kita, setinggi apapun pangkat kita, pastikan tetap kita membutuhkan orang lain. Memang manusia itu wanal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Memang manusia itu sungguh dia sangat aneh. Bahkan sampai menganggap dirinya tidak membutuhkan orang lain. Bahkan kepada Allah pun dia seperti tidak butuh. Na'udzubillah. Allah menyatakan begitu dalam surat Al-Alaq ya. Nah, maka dalam kehidupan kita ini sebetulnya memang yang menjadi masalah antara kita ini adalah hubungan kemanusiaan. Ini yang lemah. Kalau soal dikir ente pegang tasbih 2 meter, insya Allah bisa. Ya, apalagi kalau ini sholawat baca 1000 kali, bakal begini. Wah, dia dilakonin tuh. Ya, tapi kepedulian kepada yang lain, ini akan menjadi masalah. Maka dalam Islam memang tidak dipisahkan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Maka kenapa harus ada sholat berjamaah? Ya, sebenarnya sholat berjamaah itu paling tidak mengenal orang satu dengan yang lainnya. Walaupun saya katakan sholat berjamaah ini belum bisa menjawab. Belum bisa menjawab hubungan antara jamaah satu dengan yang lain. Kelihatannya aja kompak. Imam ruku, semua ruku. Imam sujud, semua sujud. Begitu assalamualaikum pada kabur semua. Saya belum melihat ada ta'liful qulub dalam sholat berjamaah. Maka saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan di masjid-masjid itu, ini jamaah Masjid Nabawi ini berapa orang sebetulnya yang benar-benar. Karena yang lain mampir doang. Yang lain cuma datang ngikut ngopi doang. Sebetulnya seberapa? Sama dengan kita ini. Ya, makanya kalau ada antum salah satunya yang meninggal, semua kita bergerak, semua kita menyolatkan. Misalkan begitu. Itu ada ta'liful qulubnya di situ. Bukan sekedar ketemu, say hello, selesai. Enggak. Pertemuan kita seperti yang kita lakukan ini bukan hanya urusan di dunia. Di dunia kita banyak yang kita urus. Perlu doa. Ada kesulitan. Ya banyak. Tapi semua itu akan selesai kalau ada ta'liful qulubnya. Kita ini kan masing-masing aja. Maka kebersamaan ini akan terwujud tadi kalau diajak, diundang, kita datang. Artinya kalau memang tidak ada yang lebih penting. Memang dalam pembahasan kaitannya dengan undangan walimatul arus. Kalau undangan walimatul arus mengatakan ada yang bilang sampai wajib gitu. Ya. Tapi undangan yang lain juga sebutnya secara umum demikian. Tapi yang lebih ditekankan dalam kaitannya dakwah, undangan itu kaitannya dengan walimatul arus. Ini gambaran memang kita di dalam Islam ini harus peduli kepada yang lain. Wa yusammithu idza atasa. Ini kadang-kadang kita menganggap remeh. Ada orang bersin, ya. Kalau ada orang bersin, dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita yang dengar, itu apa hubungannya ya kira-kira? Tapi Rasul menyatakan demikian. Karena bersin itu sebetulnya adalah membuktikan dia sehat, tapi tidak bersin terus ya. Kalau udah bersin lebih dari 3 kali itu jawabannya udah ke dokter ente. Ya. Iya. Biasanya kan awal sakit itu dari bersin-bersin dulu itu. Tapi Rasul mengatakan wa yusammithu idza atasa. Supaya engkau memperhatikan orang ketika bersin. Ketika dia mengatakan dia bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Allah memberikan rahmat kepada kamu.
Konon katanya orang yang punya penyakit AIDS itu dia tidak bisa bersin secara medis. Jadi kalau bersin itu berarti membuang penyakit. Makanya bersin tidak boleh ditahan. Dilepas bersin itu. Makanya bersin kan lagunya macam-macam. Coba antum perhatikan, macam-macam tuh orang bersin. Biarin aja, memang dia melepas itu. Kalau ditahan, konon ketika bersin itu sebetulnya kalau bahasanya kita posisinya, ya kalau kata mati semua itu. Makanya dikeluarin. Teori medis itu mengatakan begitu. Jadi kenapa Rasulullah sampai mengatakan, kalau ada orang bersin, ente perhatikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan, idza atisa'adukum falyaqul alhamdulillah. Supaya dia mengatakan alhamdulillah. Dan yang lainnya menjawab yarhamukallah. Ini hubungan perhatian antara satu dengan yang lainnya. Ini urusan bersin doang. Ini pun kita belum tentu peduli. Nah, kalau tidak punya jiwa peduli kepada orang lain. Wa ya'udu idza marido. Dan menjenguk orang sakit kalau ada yang sakit. Alhamdulillah di Aqobah ini kalau udah lama nggak ngaji, insya Allah dibawain parcel. Dianggapnya sakit. Ya. Memang kelihatannya biasa-biasa saja. Ya. Makanya antum, saya tidak tahu nih, mestinya ada kelompok nih. Ya, kelompok si Fulan nih, kalau kemana si Fulan yang ditanya ketua kelompoknya. Jadi tahu, jangan bilang kemana si Fulan. Tahu ya kemana ya. Nah, itu udah. Kita ada perhatian satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun, kalau sudah kita membentuk jamaah begini, ini adalah merupakan satu model perhatian kita kepada orang lain. Karena kita belum tentu memperhatikan yang lain. Ya, dan yang lain juga belum tentu demen diperhatiin sama kita. Belum tentu. Ya misalkan seperti saya perhatikan nih, Nana misalkan jarang datang, saya perhatikan. Saya ngomong aja misalkan. Tidak apa-apa. Ya. Karena memang ini udah masuk apa? Masuk tanggung jawab kita. Ya. Saya tahu kalau di masjid ini yang sering kesiangan enggak kelihatan ada. Cuma yang masih kalau anak muda memang begitu dari dulu. Sama bapak muda juga begitu juga kan ya. Ini kan masih muda-muda. Kita sabar. Insya Allah nanti tuanya dia sama kita lebih baik daripada kita. Kan begitu berharapnya. Ya. Cuma memang kita juga harus rewel. Ya, karena kita berharap generasi berikutnya lebih baik dari kita. Kita insya Allah baik, tapi berharap lebih baik. Nah, perhatian sampai Rasulullah SAW. Orang yang bersin saja, tolong didoakan. Yarhamukallah. Allah berikan rahmat kepada Anda. Masya Allah. Kalimat itu sangat sederhana. Karena rahmat itu adalah memberikan satu suasana kehidupan yang lebih. Ya, bahkan hidup kita ini kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa kita hidup. Karena rahmat Allah saja. Coba antum kalau ngitung penghasilan setiap bulan dengan pengeluaran nggak ketemu. Tapi karena ada rahmat Allah semua selesai. Ya, semua bisa diselesaikan. Karena rahmat Allah memberikan kepada kita model hidup ini. Makanya kita terus mensyukuri. Nah, sampai ada orang yang sakit pun kita jenguk. Saya sampaikan kepada beberapa dokter itu, dokter dan jaman. Ente kalau ke rumah sakit jangan niat periksa doang. Niat juga ngejenguk orang yang sakit. Karena menjenguk orang yang sakit itu, kalau dia menjenguknya pagi, 70.000 malaikat mendoakan sampai sore hari. Kalau jenguknya sore, 70.000 mendoakan sampai pagi. Jadi jangan diniatin cuma mau periksa doang, ya. Mau dapat kunjungan doang. Kan kunjungan ada bayarnya tuh dokter tuh. Ya. Jangan diniatin itu mah nggak usah diniatin juga pasti dapat tuh. Tapi antum datang ke rumah sakit, jenguk orang sakit, doain orang sakit. Dan yang lebih penting lagi, antum minta doa kepada mereka. Doa dari orang yang sakit itu luar biasa, Pak.
Ya yang sakit yang bisa ngomong sudah tentu. Kan ada orang sakit ngomongnya banyak. Ada. Itu luar biasa itu doanya. Karena orang yang sakit itu orang yang di sekitarnya para malaikat. Sampai di dalam riwayat itu, ya, sampai di dalam riwayat itu termasuk Allah mengatakan, kata Allah, kenapa engkau tidak menjenguk aku, padahal aku sakit? Apa nggak mungkin Allah sakit? Ketika ada orang yang sakit, kata Allah, dalam hadis qudsi ya, di situ ada aku. Makanya kita dianjurkan di samping kita mendoakan yang sakit, mudah-mudahan dia sehat, kita juga minta doa dari yang sakit. Yang sakit tadi bisa mendoakan kita, itu doanya lebih mantap daripada kita. Karena dia sedang ada di sekitarnya, bahkan dikatakan aku berada di situ, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang sakit, memang kita mestinya berupaya untuk menjenguknya. Wa yatba'u janazatahu. Yang keempat ya, yang kelima ya, mengikuti jenazah. Ada orang meninggal, ya, kita mengantarkannya ke kuburan. Mengantarkannya. Sudah tentu sebelumnya ada menyolatkan. Ini mudah-mudahan kalau ada orang yang meninggal, kita berupaya ikut menyolatkan. Memang kalau dalam bahasa hukum itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sebagian sudah melakukan, kita tidak berdosa. Tapi jangan lupa, sholat jenazah itu pahalanya kalau kita menyolatkan itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang dulu, sekarang gunung Uhud sudah mulai kecil-kecil dikit. Itu dianalogikan begitu. Ya, makanya kan Pak, kaitannya dengan menyegerakan orang meninggal supaya dikubur. Itu harus diperhatikan dulu, jangan sekedar menyegerakan tapi yang nyolatinnya kagak ada. Menyegerakan itu artinya yang menyolatkannya sudah siap. Ada pengalaman di Masjid Kuba ini, ada warga di situ yang jenazahnya meninggal dibawa keluar kota, ke kampungnya lah. Ya. Waktu itu disolatkan dulu aja di sini katanya. Enggak usah disolat di sini, solatkannya di sana aja. Nyampe sono jam 2 pagi. Siapa yang mau nyolatin jam 2 pagi? Akhirnya langsung dikubur. Nah, kayak begitu. Maunya dia supaya segera dikuburkan. Iya, segera dikuburkan. Tapi prosesnya, prosedurnya kan ada. Ya, kewajiban terhadap orang yang meninggal itu adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Sebelum dikuburkan, disolatkan. Nah, disolatkan ini adalah penting. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak yang menyolatkan, semakin jenazahnya itu lebih selamat. Makanya kenapa suka dibuat salat itu 3 saf. 3 saf itu berarti 3 saf, berarti itu jamaahnya tuh kurang banyak. Karena memang kalau 3 saf itu dihitungnya banyak. Kalau ada 10 menyolatkan, imam 3. Kalau udah banyak, gak usah bicara saf, udah banyak sih. Ya, apalagi satu masjid, jangan bicara saf sudah banyak itu. Memang banyaknya yang menyolatkan lebih baik. Ada riwayat salah satunya adalah kalau mayit itu disolatkan oleh 40 orang ikhlas. Emang ada yang gak ikhlas nyolatin? Ada, gak enak kalau gak nyolatin. Apalagi yang meninggalnya bosnya dia gitu ya. Wah, udah kita nyolatin. Ada riwayat 40 orang ikhlas. Ikhlas itu tidak ada lagi alasan-alasan lain semata-mata karena Allah. Itu nggak gampang. Anak-anak kecil ikut nyolatin. Ikhlas dia nungguin amplop. Dia. Suka ada yang kan dibagiin amplop gitu kan. Jadi katakan banyaknya yang menyolatkan itu adalah
dalam rangka menyelamatkan orang yang meninggal. Karena bagaimanapun Bapak hadirin sekalian, kita yang hidup ini harus berpikir nih yang meninggal ini kita selamatkan. Mohon kepada Allah. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Makanya terlepas ada khilaf, ya. Ketika selesai disalatkan ayyuhal hadirun atas haduna hadil janazah khair, kita jawab khair. Itu doa. Dan kalau doanya sudah dimohonkan kepada Allah banyak, ada riwayat kalau 40 orang berdoa itu sudah kelasnya kelas wali. Kita ini kan kagak jelas modelnya nih. Makanya supaya jelas kudu bareng-bareng. Kalau sendiri kita nggak jelas Pak gitu. Ya. Tapi kalau bareng-bareng 40 orang jadi jelas gitu. Ya. Maka kita tidak bisa jalan sendiri hidup ini karena terlalu banyak kurangnya. Kenapa kita harus datang ke majelis ilmu? Ya. Pertama sudah tentu ilmu kita masih kurang. Kedua, kita yakini orang yang datang ke majelis ilmu ini adalah insya Allah orang-orang soleh. Kita sih belum soleh-soleh banget, baru mau doang. Ya, kecuali yang namanya Pak Soleh, udah lain lagi deh ceritanya. Artinya tempat itu kan ada yang istimewa, Pak ya. Ya, kita pastikan majelis taklim itu tempat istimewa. Majelisnya dulu dah, jangan orangnya dulu. Ya, majelisnya dulu kita pastikan tempat yang baik. Dan harus kita yakini, tempat yang baik tidak mudah didatangi kecuali oleh orang yang baik-baik. Atau orang yang mau menuju baik. Nggak gampang. Ya. Orang dekat ada pengajian, ada, iya aja. Ada pengajian ya. Gitu. Ini iya gitu. Datang nggak dia? Sama dengan orang ada adzan. Udah adzan ya. Gitu doang tuh. Jadi tidak mudah tempat baik itu didatangi kecuali insya Allah dia orang baik atau sudah berupaya untuk baik. Karena berupaya untuk baik itu sudah insya Allah sudah menjadi baik. Apa dalilnya? Ketika ada orang membunuh 99. Ya, membunuh 99 orang, ya, lalu dia bertanya kepada orang baik, dijawab, enak aja kalau bahasa saya nih, enak aja udah bunuh 99 nanti mau taubat, nggak bisa, ya udah ditebas saja, tanggung 100. Tapi dia ingin, saya tahu saya sudah banyak membunuh 100 orang, tapi saya ingin jadi orang baik. Bertanyalah kepada orang soleh, orang baik. Oke, kalian yang berubah baik, jangan tinggal di sini. Kampung ini emang kampung brengsek. Ya, ente harus pindah ke kampung sono. Jadi Bapak harus tahu kampung Bapak ini beres apa kagak. Ya, kalau masih sanggup tinggal di kampung itu boleh, kalau enggak keluar. Kira-kira begitu. Katanya, udah, ente kalau di sini mulu besok juga ente bunuh lagi. Nah, udah datang ke sono. Berangkatlah dia menuju satu tempat sesuai dengan petunjuk orang soleh tadi. Baru mau menuju tempat yang baik. Baru mau menuju. Akhirnya di jalan dia meninggal. Begitu meninggal, kata malaikat Adam, ini giliran gua nih, udah bunuh 100 orang dia. Udah. Tapi kata malaikat yang baik enggak, dia sudah menuju tempat yang baik. Belum melakukan kebaikan, Pak. Baru menuju tempat yang baik. Ternyata oke, kalau gitu datang berikutnya diukurlah tempat yang dia berangkat dengan tempat yang dia mau kunjungi. Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia mau kunjungi. Dalam riwayat Babut Taubah di dalam kitab Riyadhus Shalihin Nuzatul Muttaqin, itu dia masuk surga. Baru mau menuju tempat yang baik. Antum ini sudah baik apa belum? Bingung jawabnya ya? Dibilang baik, gua belum. Dibilang belum, gimana? Ya sudahlah, kita belum jadi orang baik. Tapi datang ke majelis ini mau menjadi orang baik. Dan majelis ini adalah tempat yang baik. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus tahu mana tempat yang baik.
Kita belum baik, tapi saya mau menuju tempat yang baik. Maka kaki ini ya akan dipertanggungjawabkan. Ya, sering melangkah kemana. Dan bumi yang kita injak, bumi, ini tahu nih. Kita kan injak bumi nih. Kalau kaki kita selalu menuju ke tempat yang baik, bumi demen banget. Apa buktinya demen? Besok begitu kita masuk ke liang lahat itu, kata bumi, oh ini gua tahu orang ini. Dia demen dia ke majelis taklim. Tapi kalau yang ini ada yang satu dugem melulu nih. Ya, begitu dia masuk udah gedek aja nih, gue pencet. Jadi bumi ini tahu akan menjadi saksi langkah-langkah antum ke tempat yang baik. Bumi ini akan menjadi saksi. Karena bumi ini kan dia sudah merasa senang, ya, ketika kaki kita menuju tempat yang baik. Wayat bau janazah, tahu kenapa kita harus mengikuti zanazah? Di samping sebelumnya kita adalah menyolatkan. Karena secara hikmah memang ketika kita mengikuti zanazah ini kita pun akan merasakan seperti yang terjadi. Saya tidak tahu orang meninggal yang dianggap biasa aja sih, kita belum rada nyambung. Apalagi meninggal siapa sih? Umurnya 90, pantas 90 tahun. Saya kan baru 40, kata dia begitu. Jadi kita belum bisa merasakan kalau yang terjadi pada orang itu akan terjadi kepada kita. Makanya kalau kita datang ke kuburan gitu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Antum sabikuna wa nahnu lahikuna bikum. Antum meninggal duluan. Nanti saya juga akan nyusul. Ada suasana memang kita tidak bisa lari dari kematian ini. Cuma udah merasakan seperti itu belum? Karena dianggapnya orang meninggal kan biasa-biasa saja gitu. Kan kita selalu nanya, kenapa dia meninggal? Sakit. Oh, gitu. Padahal yang namanya meninggal itu semua terjadi karena apa? Karena ajal saja. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Soal memang dia sakit, tua dan lain sebagainya, itu soal model saja. Ya. Saya kemarin ketemu dengan orang yang umurnya 100 tahun. Umur 100 tahun Bapak mau? Tapi udah nggak bisa jalan. Ini kita panjang umur, ribet juga panjang umur ya. Ya, Bapak juga minta doa panjang umur gak? Juga kan? Ya, tapi begitu dikasih ribet juga Pak. Ya, ya, gotong sana, gotong sini, gitu kan. Ya. Tapi mengikuti jenazah ini adalah disunahkan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Dalam rangka kita memahami kafa bil mauti mau'idah. Karena kematian seseorang itu nasihat. Kalau dalam surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya memahaminya Allah menjadikan kematian seseorang itu agar kita berupaya beramal lebih baik. Ya, dia udah mati. Ya. Karena dia meninggal, kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Maka perlu memang kita, ini teman-teman Bapak udah ada yang meninggal belum? Udah? Ya udah. Nggak ada teman saya belum ada yang meninggal, nggak mungkin. Ya. Teman saya yang di pesantren Gontor itu yang 181 itu yang meninggal sudah 43 orang. Itu tercatat Pak, ya. Makanya selalu ada reuni. Kalau reuni itu ngingetin yang, jadi habis reuni ntar ada yang hilang. Ya makanya kalau reuni hati-hati, habis reuni hilang kan. Yang begitu faktanya begitu. Ya, ada kita reuni di suatu tempat reuni, begitu kita makan kata dia udah yang bayarin anak. Alhamdulillah. 2 minggu berikutnya dia meninggal. Kita kenang ya Allah, alhamdulillah kemarin dia
mau bayarin kita makan. Ya memang sebenarnya udah waktu-waktu udah 60 tahun ke atas ya begitulah. Artinya apa? Mengikuti jenazah yang diperintahkan oleh Rasulullah ini adalah pelajaran bahwa apa yang terjadi pada orang itu akan terjadi kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan meninggalnya orang itu kita harus lebih semangat untuk melakukan kebaikan. Wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Yang terakhir ya ada, kita harus mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kadang-kadang yang penting gua dapat, lu mah kagak dapat nggak apa-apa. Ya, ada yang istimewa lagi sebetulnya itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang lain, walaupun dia membutuhkan. Ya. Ini misalkan ini ada air nih, saya juga sebetulnya aus ini, ya. Tapi ada orang yang lebih aus, saya serahkan. Itu namanya ihsan. Nah, kalau kita kan belum nyampe ke situ kan? Ya, bagi dua aja masih bagus. Bagi dua masih bagus itu. Ini kadang-kadang jangan bagi dua dikit. Mending gua dapat, lu kagak nggak apa-apa. Ini enggak, ambil semuanya. Nah, Masya Allah. Ya, jadi dalam hubungan kita satu dengan yang lain ini memang bagaimana kita bisa menempatkan diri, kalaupun kita mau memberi, berikan. Itu lebih baik. Ya. Makanya kan kalimat memberi kepada orang lain itu semua kalimat kemanusiaan, perhatiannya kepada yang lain. Apalagi tadi, saya sebetulnya pengen ini, butuh ini, udah buat ente aja deh. Wah, itu mantap itu. Ya, itu namanya itsar. Mendahulukan kepentingan orang lain. Tapi tidak semua itsar itu boleh. Saya kasih contoh. Kalau antum sholat berjamaah, ya, saf di depan kosong, antum nyuruh orang lain, silahkan, itu namanya blow on. Nggak boleh itu, justru harus kita ambil. Ya, maka ada kaidah al-itsar fil ibadah mamnuun. Nggak boleh. Kebaikan yang terjadi pada ibadah jangan dikasih orang, kita ambil. Salah satunya adalah tadi saf yang pertama itu shaful malaika. Ketika ada saf yang kosong, jangan dikasih sama yang lain, ambil. Jangan pura-pura baik. Silakan Pak. Nah, itu bukan baik, itu apa? Blow on. Ini biar gampang nih. Ya, karena kita kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri. Kecuali imam, lain lagi kalau imam ada syarat. Ya, kalau imam ada syarat. Tapi kalau saf yang pertama, ambil. Bahkan dalam kehidupan para sahabat itu berebut untuk dapat saf yang pertama. Bahkan saking gua duluan kira-kira gitu kan ya. Nah, diundi. Nah, diundi ya. Nah, gua kan ya udah masuk. Sampai begitu. Ini mah enggak baik banget. Bahkan datang ke masjid dari Jumat, di depan masih kosong, dia paling belakang, di pojok. Nah itu. Maka masjid itu Pak, masjid bisa mengukur kemampuan orang memahami ilmu ketika akhlak di masjid. Ya, jadi terutama saf yang pertama. Ya. Ma yuhibbu li nafsi. Bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada yang lain, sebagaimana cinta kepada diri kita sendiri. Saya kira ini yang bisa sampaikan. 6 inilah yang sebetulnya terjadi pada kehidupan keseharian kita. Kita sering ketemu, paling tidak mengucapkan salam atau mengucapkan isyarat yang lain. Kalau dalam riwayat, idza laqitahu fasallim alaihi. Atau sedekahnya salah satunya kalau ketemu dengan orang lain apa? Senyum. Ya, itu bagian dari ada komunikasi peduli kepada yang lain. Ketika dipanggil, ketika diundang, kita bisa datang. Ketika ada orang bersin, kita berdoakan, yarhamu Allah. Ketika ada orang sakit, kita jenguk. Ketika ada orang yang meninggal, kita mengikuti untuk pemakamannya. Dan ketika kita mencintai diri kita, wujudkanlah cinta itu kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita.
bagaimana kita bisa melakukan kebaikan kepada yang lain-lainnya, dan Allah lapangkan dada kita untuk istiqamah perhatian kepada yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian menjadi sekalian terakhir dari pendengaran kita, penyampaian hadis penuh ilmu, penuh hikmah, penyejuk hati untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, di antaranya kewajiban kita sesama muslim. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jemaah sekalian, sebelum saya tutup pengajian ini, ada informasi dari panitia Idul Kurban Majelis Taklim Narkoba yang menerima atau menginformasi kepada jemaah sekalian, bagi jamaah yang ingin berkorban atau bergabung kepada Majelis Narkoba, yuk sama-sama kita berkorban di Majelis Taklim Narkoba. Bisa menghubungi saudara Farhan dan Dwi dari Narkoba. Demikian. Dan selanjutnya, walaupun masih agak siang atau siang, kami silakan jemaah untuk bisa bertanya. Satu orang saja, Pak. Ya, Pak Ida silakan. Betul. Pertama, apakah bersih itu ketika dalam sholat itu dilepas dan kemudian didoakan oleh jamaah yang lain? Yang kedua, masalah jenazah. Kalau kita mempunyai saudara kita bukan seorang muslim, apakah ketika kita takziah terus kemudian mendoakan, terus kemudian mengantar jenazah, itu apakah berlaku hukum fardu kifayah atau fardu ain? Ya, ketika ada orang meninggal dan berbeda agama, itu masih kaitannya dengan muamalah. Cuma kita tidak mungkin mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Ya, kita datang lebih kepada soal kemanusiaan. Antum, ya karena belum mati susah juga ya. Karena yang meninggal tahu tuh antum datang. Ya, yang meninggal tahu kalau antum datang. Tapi kalau saya datang seperti itu modelnya, ya itu lebih kepada kemanusiaan, kemudian lebih kepada orang-orang yang masih hidup dari saudaranya. Bahkan dalam hati kita berdoa, Allahumma hdi, ya Allah, tunjukkanlah dia, berikan hidayah masih kepada yang masih hidup. Karena ketika kita datang, mereka juga punya suasana. Ya Allah, ini ada orang baik datang. Kita berdoa, tapi berdoanya dalam hati saja. Ya. Jadi pengertian kifayah di sini dalam kaitannya muamalah masih dibolehkan. Cuma tadi antum tidak mungkin berdoa. Allahumma gfir lahu, enggak. Orang yang berbeda artinya tidak muslim sudah. Tidak ada lagi urusan dengan Allah. Tapi yang masih hidup masih mungkin kita doakan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Jadi kita fokusnya kepada siapa? Kepada yang hidup dari saudara yang meninggal tersebut. Ya. Kemudian ketika antum sholat, lalu ada yang bersin. Ya tetap bersin itu dilepas. Cuma sudah tentu ditutup. Ya. Pertanyaannya yang dengar gimana? Ya. Yang dengar tetap jawab, cuma dalam hati, yarhamukallah. Dalam hati tapi ya. Ya, itu dalam fikih dijelaskan sedemikian. Tetap kita jawab cuma dalam hati. Masya Allah, makanya tetap hubungan kemanusiaan ini perlu kita pahami lebih jauh. Makanya saya bilang tadi, antum baca istighfar atau baca selawat 1000 kali masih mungkin bisa sendirian. Ya, apalagi dengan 1000 selawat ini bakal jadi orang kaya. Rasanya selawat ditambah dah. Tapi itu untuk diri sendiri. Nah, perhatian kepada yang lain. Makanya kan model begini, ada riwayatkan kaitannya ketika kita ada ta'lim. Ini kan ada sholat syuruk. Ada orang begitu syuruk datang langsung sholat. Pertanyaannya, perintah untuk ta'lim dengan perintah untuk syuruk, mana yang lebih utama? Ta'lim. Kadang-kadang kurang bisa menempatkan di sini. Ta'lim itu wajib, sholat suruh sunnah. Kayaknya islami banget ya.
Orang masih duduk, dia langsung sholat. Wah, soleh banget kayaknya. Ya, padahal keliru memahaminya. Ya. Sama dengan kalau kita, antum kalau mungkin pernah ya di Madinah lah yang jelas itu. Kan biasanya habis sholat itu ada ta'lim. Kalau yang pernah pergi haji, ya, udah adzan masih jalan nggak ta'limnya? Masih dia. Biasa itu. Karena memang ta'lim itu wajib. Ini yang begini-begini memang, karena memang tadi kita lebih memikirkan diri sendiri. Ya. Saya sebagai pengajar kadang-kadang ngelihat orang itu, waduh, Islami banget, padahal ente keliru. Ya, perhatikan dulu sampai selesai. Insya Allah. Begitu ya Pak? Baik. Alhamdulillah, jangan sekalian waktu dua sementara kita untuk berpisah di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa melalui Sayyidul Istighfar dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Wa bulaka. Bini'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan bacaan doa, maka pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala